Kalian pernah nggak sih pas mau ngerjain suatu tugas yang deadline-nya udah dekat banget gitu kan, tapi kalian malah beralih untuk main game yang lebih instan dan buat kalian semua, simak video ini sampai habis karena kali ini aku akan bahas pengalaman pribadi aku dan juga mungkin mostly sebagian besar ini adalah penyakit yang menjangkiti miliaran umat manusia di muka bumi ini ya kan. Apa itu? Itu adalah procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan. Aku yakin kalian semua pasti pernah merasakan. Kenapa sih kita suka banget gitu menunda-nunda pekerjaan sampai tiba waktu deadline-nya gitu kan, baru kita panik segala macam. Karena kalau bisa besok, kenapa harus sekarang gitu kan? Pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa di otak kita itu nggak selalu selaras apa yang ingin kita lakukan dan apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan itu lebih dari satu kan. Nah, aku kasih contoh nih ya, satu contoh yang relate banget buat anak muda zaman sekarang. Nah, dia pengen diet tuh, misalkan dia pengen diet kan, itu keinginan kan dari otak dia gitu kan, ingin diet gitu. Nah, di satu sisi otak dia juga berpikir, wah kayaknya es krim enak nih ya kan, panas-panas kayak gini es krim enak deh, nyemil juga enak deh gitu kan. Nah, itu dari otak dia juga gitu. Di saat yang sama artinya otak kita itu banyak banget keinginannya. Nah, keinginan-keinginan yang muncul di otak kita itu di saat waktu yang bersamaan itu dipresentasikan oleh dua bagian otak kita, yaitu limbic system dan prefrontal cortex gitu. Prefrontal cortex itu adalah executive function dari otak kita. Kalau di Indonesia itu adalah fungsi eksekutif itu adalah presiden dan menteri-menterinya, itu kabinet ya kan. Nah, kalau limbic system itu adalah sesuatu yang erat banget sama emosi gitu. Emosi-emosi dasar itu berada di dalamnya gitu. Kayak perasaan senang, sedih, takut gitu kan. Nah, itu dia erat banget. Di sini gue akan jelasin kenapa kita sering menunda-nunda pekerjaan. Karena kita terlalu ngikutin perkataannya si limbic system ini. Limbic system ini adalah yang erat banget sama emosi-emosi dasar kita. Dia udah tumbuh sejak kita lahir, sejak kita kecil sampai kita dewasa umur 18 tahun. Sementara prefrontal cortex kita ini dia baru mulai berkembang itu di saat usia kita dewasa, di saat usia kita 18 tahun. Yang harus kita tahu bahwa prefrontal cortex kita ini itu baru munculnya itu di usia kita 18 tahun ke atas. 18 tahun itu dia mulai baru berkembang gitu. Dan dia akan matang sekitar 10 tahun ke depan, 9-10 tahun ke depan, yaitu di usia 27-28 tahun. Sementara limbic system ini dia udah tumbuh bersama kita dari mulai kita kecil sampai usia kita 18 tahun itu gitu kan. Jadi dia udah senior lah ibaratnya. Jadi jangan heran kalau anak kecil gitu sepintar apapun tetap dibilang bocah gitu sama orang dewasa. Karena mereka memang belum punya prefrontal cortex gitu. Mereka punyanya cuman limbic system aja gitu kan. Mereka bertindak sesuai emosi mereka gitu. Kebanyakan orang bilang gue nih orangnya bosongan banget gitu kan kalau bahasa Jambi itu. Agak heran gitu kan. Karena emang semenjak kita kecil sampai kita umur 18 tahun si frontal cortex kita ini belum tumbuh gitu kan. Kita selalu mendengarkan si limbic system kita ini gitu kan, sistem yang isyarat banget dengan perasaan. Nah, gimana caranya si prefrontal cortex kita ini biar berkembang gitu kan, biar kita nggak dengerin mulu si limbic system kita ini ya kan. Nah, caranya itu ya dijagain gitu. Si prefrontal cortex kita ini selalu kita dengerin gitu, karena dia yang berpikir secara rasional. Misalkan nih kita mau ngerjain tugas, nah si limbic system ini pasti mikirnya itu dia nanti aja gitu kan, masih ada waktu nanti gitu kan. Nah, dia tuh menyarankan untuk menunda-nunda atau procrastinating tadi gitu. Nah, sementara limbic system ini dia berpikir secara rasional, dia berpikir secara panjang gitu. Gimana bahwa lo itu harus ngerjain tugas itu sekarang, kalau enggak nanti tiba deadline-nya lo panik gitu kan, lo akan begini gitu. Jadi kita harus dengerin terus si prefrontal cortex kita ini biar dia itu berkembang gitu. Artinya kita itu pakai prefrontal cortex kita buat berpikir, bukan pakai limbic system kita gitu kan. Kenapa banyak orang yang bilang gue tuh memang emosi banget dari kecil orangnya? Ya nggak heran, karena dia dengerin si limbic system dia itu terus. Lo mau bilang kalau lo itu orangnya emosional banget gitu, lo kagak spesial coy. Semua orang itu emosional sampai usia dia 18 tahun.
Nah, bedanya setelah 18 tahun ke atas, ada orang yang bisa ngerawat logikanya atau si prefrontal cortexnya, ada yang enggak gitu kan. Jadi lo mau jadi bagian yang mana gitu? Yang mau ngerawat logika lo gitu kan, yang bisa berpikir secara rasional gitu, atau mau terjebak di dalam lingkaran limbic system yang selalu erat sama emosi gitu. Ya, pilihan ada di tangan lo gitu kan. Jadi gimana caranya kita biar nggak menunda-nunda pekerjaan lagi? Nah, caranya itu adalah mungkin kalian pernah dengar mindfulness gitu, berpikir secara full. Basically kan orang bilang mindfulness itu sama aja kayak overthinking ya kan, padahal enggak. Intinya dari katanya aja gitu kan, mindfulness gitu. Mind gitu kan, itu kan pikiran ya, mind pikiran, dan full, kita tuh benar-benar memaksimalkan pikiran kita itu. Mindfulness itu adalah sebuah usaha untuk kita bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita buat supaya jadi lebih baik gitu kan. Jadi di video ini gue mau bilang, ketika emosi ketemu sama logika, itu yang menang pasti emosi. Oke, itu aja mungkin visi video ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune nonton video ini. Kalau gitu gue izin pamit, bye bye.